Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Rahma ya. Iya. Jadi di sini izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Kami mahasiswa semester 3 Fakultas Ilmu Komunikasi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini kami ingin melakukan wawancara. Sebelumnya, Ibu silakan perkenalkan nama dan posisi Ibu di panti asuhan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Janati. Saya di sini sebagai kepala asrama. Oh, baik. Di sini saya dan rekan-rekan saya izin untuk mewawancarai Ibu terkait dua hal, yaitu pertanyaan seputar kinerja yang ada di panti asuhan ini, dan juga pertanyaan seputar isu pelecehan seksual. Sebelumnya, di sini ada berapa banyak staf ya? Kalau untuk di bagian kepala asrama, di keasramaan ada 2 orang. Saya berpartner sama suami. Kemudian di kantor pelayanan ada dua karyawan yang untuk menerima donatur. Kalau saya di bagian pengasuhan anak-anak. Jadi di pengasuhan itu hanya Ibu dan suami Ibu ya? Iya. Baik. Berarti tetap sudah ada struktur keanggotaannya juga ya? Iya. Ini langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Bagaimana Ibu menghadapi tantangan dalam memimpin panti asuhan ini, terutama dalam situasi yang sulit atau penuh tekanan? Ya, kita harus menghadapinya dengan sabar, ikhlas, dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, bagaimana Ibu memastikan bahwa komunikasi antar pengasuh dan anak-anak berjalan dengan baik untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman? Untuk menciptakan komunikasi yang baik, kita harus sering berinteraksi, sering bertanya, dan kalau dengan kepengurusan pusat kita selalu konfirmasi by phone. Kalau misalnya dengan yang satu atap, kita ya tanya ke anak-anak gimana, apa yang terjadi, seperti itu, biar membangun ikatan dengan anak-anak juga. Berarti sejauh ini memang anak-anak juga sudah merasa nyaman ya sama pola ke pengasuhan dari ibu dan suami ya. Lalu sejauh mana panti asuhan memprioritaskan nilai-nilai positif seperti rasa saling menghargai, kerjasama, dan kejujuran dalam kegiatan sehari-hari? Untuk itu kita harus saling terbuka ya, misalnya ada apa-apa kita bicarakan, ini baiknya seperti apa, ini bagaimana harus ditanganinya, kita musyawarahkan nanti untuk mendapatkan hasil yang baik atau entah nanti yang akan dilakukan ya sesuai hasil musyawarah itu sendiri. Biasanya kalau Ibu bermusyawarah dengan pusat gitu ya, dilakukannya bagaimana? Apakah via telepon atau Zoom atau pertemuan? Biasanya kita kalau enggak via Zoom, datang langsung ke kantor pusatnya. Kalau misalnya ada pembaruan peraturan, disosialisasikan ke kita untuk diterapkan di asrama. Berarti sejauh ini juga nggak ada kendala ya, kalau walaupun hanya lewat Zoom gitu ya. Kira-kira apakah ada bentuk penghargaan kepada staf untuk meningkatkan semangat kerja mereka di panti asuhan? Biasanya ada dengan diberikan bonus-bonus ketika akhir tahun atau pergantian tahun. Baik. Bagaimana panti asuhan memberikan peluang bagi pengasuh dan staf untuk mengembangkan keterampilan profesional mereka? Nah, kita kalau untuk saya sendiri memang kerjanya itu banyak ya Kak, dari untuk membangunkan anak-anak, menyiapkan bekal, kemudian memberikan anak-anak uang saku, uang transport, dan kita juga membantu anak untuk bisa baca Quran, seperti itu. Dan kita juga
melihat bakat anak itu bisanya apa. Kan nggak semua anak bisa akademik, Ya. ada juga anak yang unggul di non akademik. Kita bantu anak walaupun dia nggak bisa di akademik, kita bantu non akademiknya. Berarti untuk dari para pengasuh dan staf itu mereka bisa menyalurkan keterampilan profesionalnya dengan cara mengajarkan anak-anak panti hal yang mereka belum kuasai seperti itu ya. Iya. Baik. Contohnya kan di sini ambilnya bisa silat. Jadi ketika sebelum bertanding diajarkan gimana cara-cara untuk Bela melawan diri ya. ketika nanti tanding kejuaraan, apa yang harus dipertahankan ketika mereka tanding nanti gitu. Jadi di situ sih kita menyalurkan ilmu-ilmu kita. Baik. Oke. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya Aura Mayfi. Baik Ibu, izin melanjutkan pertanyaan saya. Bagaimana Bu panti asuhan ini memberikan peluang bagi pengasuh dan staf untuk mengembangkan keterampilan profesional mereka? Anak-anak ya itu kita tunjang bakat-bakat mereka, apa yang mereka bisa, dan kebetulan di sini ada anak yang bisa desain grafis, ada anak yang bisa bela diri. Nah, itu kita tunjang dan kita berikan dukungan penuh pada anak-anak supaya mereka bisa menggapai apa yang mereka inginkan. Baik. Berarti melalui bakat ya Bu? Iya, karena kan anak nggak semuanya bisa akademik, ada yang non akademik unggulnya, dan kebetulan juga ada yang di tahfiz juga gitu. Baik, bagaimana untuk panti asuhan ini mengukur kinerja staf dan memastikan mereka bertanggung jawab atas tugas mereka Bu? Nah, kalau sejauh ini kita misalnya seperti kan kita ada pelaporan, jadi misalnya dikasih tenggat waktu untuk melaporkan pengeluaran yang ada di sini ke pusat, misalnya deadline-nya jam sekian, kemudian kita juga membuat pengajuan untuk kebutuhan anak-anak di sini seperti itu. Berarti itu bentuk tanggung jawabnya ya dari situ ya. Baik, lalu adakah Bu kegiatan atau program untuk menanamkan visi misi panti asuhan kepada para pekerja secara konsisten? Kita untuk sekarang itu ada program untuk anak-anak di sekitar, yaitu dengan memberikan santunan. Kemudian ada juga kita memberikan santunan kepada ibu-ibu janda duafa yang memang sangat membutuhkan bantuan dari kita. Kita memberikan bantuan berupa logistik ya, jadi kita memberikannya itu ketika ada lebih dari gudang kita bagikan para janda-janda tersebut. Lalu apakah panti asuhan ini terlibat dalam kegiatan sosial lingkungan di masyarakat Ibu? Dan lalu apa bentuk inisiatif yang dilakukan Ibu? Kita juga misalnya ada bencana banjir pernah terjadi, kita ikut terjun langsung untuk membagikan bantuan berupa makanan, popok dan lain sebagainya. Penggalangan dana juga untuk korban bencana. Kita biasanya menggalang dana di CFD. Baik, pertanyaan selanjutnya terkait isu pelecehan seksual akan diwawancarai oleh rekan saya yang lain. Sore Ibu, Ya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya izin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lailat Badriah dan rekan saya Mutia Ar-Rahman yang akan melanjutkan wawancara kali ini. Sebelumnya izinkan Ibu menjelaskan latar belakang berdirinya panti asuhan ini. Berdirinya panti asuhan ini berdiri dari tahun 2009 yang berpusat di Tangerang. Tangerang ya Bu. Untuk anak-anak panti asuhan ini kira-kira jumlahnya berapa ya? Kalau untuk seluruh total yang ada di bawah naungan Sahabat Yatim, kurang lebih ada
200-an kalau untuk anak yang mungkin. Oh, jadi kurang lebih 200-an ya, Bu? Iya. Untuk panti asuhan sendiri ini kira-kira populasinya itu cewek atau cowok atau campur sih? Jadi per asrama itu ada asrama perempuan, ada asrama laki-laki. Oh, jadi dipisah-pisah ya, Bu Iya, ya? dipisah. Kemudian untuk topik selanjutnya ini kita bahas ini agak sensitif Mas ya, Bu ya. Iya. Terutama dalam konteks lingkungan yang mencakup anak-anak dan remaja. Kemudian untuk pertanyaannya, menurut Ibu sendiri perilaku seperti apa yang diwaspadai sebagai tanda-tanda atau indikasi adanya tindakan pelecehan seksual? Ada orang yang udah merhatiin nih, Ah. udah ngeliatin, tapi melihatnya mungkin udah beda. Tatapannya udah beda, biasanya kelihatan kan dari tatapan. Kemudian setelah itu menjurus ke mendekat, biasanya mendekat, baru ngasih hadiah mungkin atau memberi, baru ada ucapan atau ada yang bisa megang langsung atau lain sebagainya. Kalau untuk di panti asuhan sendiri itu biasanya ada nggak sih seperti itu tanda-tandanya untuk anak-anaknya? Kebetulan anak-anak sini perempuan ya Kak. Perempuan. Ya. Untuk korbannya sendiri itu ada nggak ya? Insya Allah enggak. Tapi kalau mungkin dulu kali ya pernah. Cuma ya memang langsung ditindak tegas. Kalau misalnya ada yang seperti itu, karena anak-anak masih ada di bawah naungan tanggung jawab kita harus melindungi anak-anak dari hal-hal yang seperti itu. Jadi lebih ke tanggung jawab ya Bu ya? Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam beberapa lingkungan terutama asrama seperti ini ya Bu, itu pelecehan seksual itu dianggap tabu atau bagi anak-anak tuh sepertinya malu untuk membicarakan pelecehan seksual itu seperti apa. Kemudian untuk Ibu sendiri atau pihak panti asuhan itu gimana sih untuk memberikan dukungan bagi anak-anak yang mungkin mengalami kesulitan bicara untuk pelecehan seksual? Kita sih harus deket biasanya kan. Kalau anak-anak kalau udah deket pasti dia enak ngobrolnya sama kita. Misalnya ditanya tanpa ditanya pun pasti mereka bilang aku habis diiniin loh, aku habis gini loh, biasanya gitu sih Kak. Jadi anak-anak sendiri itu lebih kira-kira ada nggak sih yang mengalami kesulitan bicara di pelecehan seksual itu? Mungkin pas ketika terjadi nggak langsung ngomong, tapi dijeda dulu mungkin untuk mengolah kata. Jadi lebih ke dekatin dulu gitu ya. Iya. Untuk lebih nyamannya seperti apa? Iya, jadi ketika mau ngomong itu biasanya saya ngelihat dari gelagat ya. Misalnya abis ada sesuatu yang terjadi, saya ngelihat dulu, ntar baru tanya kenapa, ada apa. Nah, emang abis kenapa gitu kok bisa begitu, kan rautnya beda biasanya, raut sama tingkah laku ya. Iya. Jadi kalau untuk pihak panti asuhan sendiri itu untuk menangani psikologinya dalam pelecehan seksual itu seperti apa Bu kira-kira? Kita tanya dulu Kak. Tanya dulu ya. Lebih ke deketin aja seperti yang dibicarakan sebelumnya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya boleh saya lanjutkan Bu? Boleh ya. Untuk pertanyaan selanjutnya kan ada beberapa kategori pelecehan seksual Bu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya kan terutama ada pelecehan verbal, catcalling ataupun lelucon cabul. Kemudian bagaimana pihak panti asuhan sendiri atau ibu sendiri itu memberikan edukasi atau pemahaman tentang arti yang seperti saya jelaskan sebelumnya? Kalau saya biasanya anak-anak suka bilang, masa dia ngomongnya begini sih, masa dia ngomongnya begini. Yang kalau kayak gitu kan namanya udah cabul. Alhamdulillah sih anak-anak kan udah paham ya. Anak-anak SMP SMA mana yang pantas dan enggak gitu, mana yang boleh dan enggak. Dan mereka ketika itu terjadi, misalnya ketika keluar ada yang seperti itu, mereka suka cerita sih ke saya. Kalau untuk tindakan dari pihak panti asuhan itu seperti apa Bu? Kalau ada indikasi terjadi pelecehan verbal ataupun lucu-lucu itu seperti apa tindakannya? Kalau sekarang kan belum pernah ya Kak. Iya. Cuma kalau misalnya itu terjadi kan, ya kita kan tanya ke anak-anak, habis itu baru kita tanya kenapa, kronologisnya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya yang
misalnya pelaku dan korban misalnya masih satu atap sama kita, berarti apa namanya, yang dipanggil sama orang kantor itu kan saya sebagai penanggung jawab misalnya, kemudian korban sama pelaku. Nah kemudian nanti ditanya tuh kenapa harus seperti itu, kenapa bisa sampai begitu gitu kan. Nah, nanti ntar ada tindakan-tindakan misalnya satu atap dengan kita, yaitu kita tindak yang si pelaku itu. Kalau untuk kira-kira terjadi indikasi adanya tanda pelecehan seksual di luar asrama, kira-kira untuk untuk penangannya dari ibu sendiri itu Biasanya gimana? kalau misalnya itu kan bilang ke saya, nanti lapor. Kalau misalnya orang kalau nggak kenal sulit ya nyarinya. Iya. Kalau kan sekarang juga tiba-tiba orang yang nggak kenal juga kan begitu ya. Iya. Tapi kalau itu sih kita berusaha untuk bantu si anak, biasanya memulihkan psikologi anak dulu Iya. kan. Itu yang penting, psikolog anaknya supaya gimana sih biar hilang traumanya dulu gitu kan. Baru lebih ke cari pelakunya itu siapa. Iya. Kalau misalnya itu terjadi sama orang yang nggak dikenal, Ya. kan yang lebih penting kan mental anaknya dulu sih. Iya, memang. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, jika seorang Panti mengalami perilaku yang tidak pantas, siapa saja yang akan dihubungi oleh anak tersebut? Si anak ketika mengalami hal yang tidak pantas, saya kan harus kasih tahu ke saya sebagai penanggung jawab. Nanti saya melaporkan ke atasan saya supaya untuk dibantu ditindak seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di panti asuhan, baik dari pengelola maupun pihak berwenang? Pencegahan ya? Ya, pencegahan aja. Biasanya itu kita harus pertama jaga pakaian, jangan terlalu menonjolkan memakai pakaian ketat. Biasanya kalau laki-laki kan biasanya seperti itu kan ya. Kita harus yaitu menutup pakaian dengan sopan, habis itu agak longgar, tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh supaya tidak ada terjadinya indikasi pelecehan itu. Lalu bagaimana cara pihak panti asuhan memberikan edukasi kepada anak-anak, terutama anak-anak perempuan, tentang apa itu kasih sayang yang sehat dan bahayanya dari sentuhan paksa? Kalau kita paling ya sering komunikasi sama anak-anak, sering nanya gimana di sekolahnya, gimana hari-harinya, kemudian apa yang bikin sedih, apa yang bikin kecewa, apa yang bikin bahagia, biasanya gitu. Kemudian kalau untuk bahaya-bahaya pelecehan, kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang narik atau apa, kita harus lebih berani daripada si pelakunya itu. Kita harus ya berani-beraniin diri untuk menjaga diri. Untuk pertanyaan terakhir, apa tantangan utama yang dihadapi panti asuhan dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan pelecehan seksual di panti asuhan ini? Menerapkan kebijakan pencegahan pelecehan seksual di sini. Ada tantangan. Gimana? Jadi kayak tantangan utama yang dihadapi panti asuhan dalam menerapkan kebijakan pelecehan seksual. Pasti alhamdulillah nggak ada tantangan. Anak-anak juga